Baik semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ayu Anastasia dengan NIM 125 dari kelas HPI 3C. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi dari fikih munakahat, yaitu kufu atau kafa'ah, walimah, dan hikmah dalam sebuah pernikahan. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah kufu atau kafa'ah. Menurut bahasa, artinya setara, seimbang, atau kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding. Maksud dari kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya. Artinya, dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Arti kafa'ah atau kesederajatan bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan adalah hendaknya seorang laki-laki atau calon suami setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga. Kemudian yaitu adalah dasar hukum dari adanya kafa'ah terdapat dalam hadis dan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung. Sedangkan dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian yaitu ada sifat-sifat kesetaraan atau kafa'ah dari penjelasan yang di atas. Yang pertama yaitu dari segi agama. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran atau kelulusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah, dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Kemudian yang kedua dari segi kemerdekaan, yaitu kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan perbudakan. Maksudnya kemerdekaan itu dihubungkan juga dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya bapaknya merdeka tidak kufu dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Jadi maksudnya itu kalau tidak boleh yang satu tidak merdeka di antara keluarga, tapi harus merdeka semua. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi nasab. Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek nenek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, alias jelas dari keluarga mana dia berasal. Kemudian yang keempat yaitu dari segi kekayaan. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Kemudian yang kelima yaitu adalah segi pekerjaan atau profesi. Yang dimaksud adalah berkenan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan, maupun yang lainnya. Kemudian yang keenam, segi bebas dari cacat atau kesempurnaan anggota tubuh. Yang dimaksud di sini adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fasaq, karena orang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat. Yang berikutnya yaitu adalah walimah. Kata walimah diambil dari kata walm yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Walimah artinya al-jam'u atau kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah juga berasal dari kata Arab yaitu al-walimu yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan yang akan dinikmati oleh tamu undangan. Dasar hukum dari walimah yaitu jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad.
yang terdapat dalam sebuah dalil yang artinya adalah adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Berdasarkan hadis di atas, walimah hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau lainnya dalam walimah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukan walimah untuk Sofia dengan menyediakan hais, yaitu kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung. Kemudian ada hikmah dari walimah, yaitu yang pertama merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, yang ketiga sebagai tanda resmi akad nikah, yang keempat sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, dan yang kelima adalah sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari sebuah pernikahan, yang saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu menjaga keturunan atau hifzu al-nasli. Yang kedua memperoleh ketenangan dan kedamaian. Ketiga membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Keempat memperkuat ikatan sosial. Kelima meningkatkan ibadah. Keenam melestarikan hidup manusia. Dan yang keenam adalah memelihara nasab. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.